Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Monika, mahasiswi Politeknik Negeri 1 Subang, Prodi Keperawatan dengan nomor pokok 10401010. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pendidikan kewarganegaraan dengan dosen Dr. Ujang Chandra, SH, MH, MIP, MAP. Adapun materi yang saya akan paparkan adalah pemahaman hak asasi manusia dan demokrasi dengan penjelasan sebagai berikut. Perkembangan hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia pada hakikatnya muncul dari inisiatif manusia dikarenakan harga diri dan martabatnya sebagai tindakan dari wewenang penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kezaliman. Perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini secara perlahan dan beraneka ragam, seperti perjuangan Nabi Musa alaihi wasallam yang membebaskan kaum Yahudi dari perbudakan pada tahun 6000 sebelum Masehi dan hukum Hammurabi di Babilonia yang memberikan jaminan keadilan bagi warga negaranya pada tahun 2000 sebelum Masehi. Perkembangan hak asasi manusia di berbagai dunia, seperti di Inggris, Amerika, dan Prancis. Hak asasi manusia di Inggris berdasarkan banyaknya literatur yang ada. Perkembangan hak asasi manusia muncul di dunia barat. Inggris sendiri dikenal sebagai negara yang pertama yang memperjuangkan hak asasi manusia, bisa dilihat dari Piagam Magna Carta pada tahun 1215, of Rights pada tahun 1689, dan Patent of Rights pada tahun 1628. Perkembangan hak asasi manusia di Amerika. Perkembangan hak asasi manusia di Amerika ini hasil dari pemikiran John Locke yang diambil dari asas alam, yaitu untuk hidup, untuk bebas dan memiliki. Dasar ini dijadikan landasan untuk dijadikan pengakuan hak asasi manusia di Amerika. Di Amerika ini perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia ini diawali dari rakyat Amerika dari Eropa yang menjadi imigran yang merasa dirinya tertindas oleh pemimpin Inggris. Dalam sejarah, Amerika ini dikenal sebagai negara yang pertama kali menetapkan dan melindungi hak asasi manusia dengan konstitusinya. Perkembangan hak asasi manusia di Prancis. Perjuangan hak asasi manusia di Prancis ini dirumuskan pada suatu naskah sebelum Revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini dikenal sebagai perjuangan penegakan hak asasi manusia pertama di Eropa. Karena adanya pernyataan yang tidak puas bagi kaum borjuis dan rakyat terhadap kesewenang-wenangan Raja Louis. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia ini sebenarnya telah ada sebelum Deklarasi Universal yang diselenggarakan oleh PBB pada tanggal 10 November 1948. Terdapat pada alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, dan terdapat pada batang tubuh Undang-Undang 1945 yang telah dilindungi oleh Perundang-Undangan Nomor 39 Tahun 1999. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Apa sih yang dimaksud dengan hak dasar itu? Hak dasar adalah hak yang telah melekat, yang dibawa sejak lahir sebagai potensinya menjadi sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Adalah hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia ini merupakan terjemahan dari istilah droit de l'homme yang berasal dari bahasa Prancis yang artinya hak manusia. Bahasa Prancisnya human right dan bahasa Belandanya mensenrechten. Istilah hak asasi manusia di Indonesia terjemahan dari basic right yang diambil dari bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Macam hak asasi manusia berdasarkan pada
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan martabat manusia yang dibawa sejak lahir sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pada pengertian hak asasi manusia, maka ciri pokok dari hakikat hak asasi manusia adalah: pertama, hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul ras, agama, etnik, dan pandangan politik. Yang ketiga adalah hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Setiap orang tetap memiliki hak asasi manusia, meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi, bahkan melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar dari manusia. Apa saja yang termasuk hak dasar manusia itu senantiasa berubah menurut ukuran zaman dan perumusannya. Beberapa contoh hak dasar tersebut adalah: hak asasi manusia menurut Piagam PBB tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 meliputi hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak memiliki sesuatu, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak menganut aliran kepercayaan atau agama, hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan hidup, hak untuk memperoleh nama baik, hak memperoleh pekerjaan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, dan hak perlindungan. Hak asasi manusia meliputi berbagai bidang sebagai berikut: hak asasi pribadi, personal right, misalnya hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama. Hak asasi politik, political right, yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara, misalnya memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul. Hak asasi ekonomi atau property right, misalnya hak memiliki sesuatu, hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, hak mendapat hidup layak. Hak asasi sosial dan kebudayaan, social and cultural right, misalnya mendapatkan pendidikan, hak mendapat santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan, hak berekspresi, hak untuk mendapatkan pengakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, right of legal equality, hak untuk mendapatkan perlakuan sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan, procedural right. Dan kewajiban asasi manusia sila pertama adalah hak untuk beragama. Kewajiban sila Pancasila yang kedua adalah mendapatkan hak kedudukan yang sama. Hak dan kewajiban asasi manusia pada sila ketiga Pancasila adalah hak untuk mendapatkan persatuan. Hak dan kewajiban asasi manusia pada sila keempat Pancasila adalah hak untuk bermusyawarah dan berpendapat. Kewajiban asasi manusia pada sila kelima Pancasila, hak untuk mendapat keadilan. Demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, periode 1950 sampai dengan 1959 merupakan zaman parlementer. 2. Pada tahun 1959 sampai dengan 1968 demokrasi terpimpin. Ketiga, pada tahun 1966 sampai dengan 1998 demokrasi zaman Pancasila Orde Baru. 1998 sampai sekarang demokrasi Pancasila zaman Reformasi. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi
yang berdasarkan pada sila-sila Pancasila yang dilihat sebagai keseluruhan yang utuh. Lihat dari sila Pancasila yang keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pancasila ini, kita mementingkan musyawarah. Musyawarah ini tidak dikaitkan dengan kekuasaan mayoritas minoritas, tetapi dengan musyawarah itu sendiri, dengan hasil dari musyawarah itu. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama ada kedaulatan rakyat. 2. Kekuasaan mayoritas. 3. Hak-hak minoritas. Jaminan hak asasi manusia. Pemilihan yang bebas, jujur dan adil. Samaan dalam hukum. Proses hukum yang wajar. Nilai-nilai toleransi, mufakat, dan kerjasama. Hukum dan demokrasi merupakan sesuatu yang saling berkaitan dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan agar kekuasaan itu dapat diakui. Hukum dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi. Paparan saya untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Apabila ada yang salah, mohon maaf dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.